Iya, silakan. Iya, halo. Halo. Iya. Oh, tunggu sebentar. Eh, Zoom-nya Kak Dinda keluar ya dari Iya, iya. ini, Ya, di Zoom. ini lagi Boleh. coba masuk. Oh, lagi dicoba masuk ya sebentar ya. Oke. Sebelumnya kita Jadi, mau makasih silakan. banyak buat teman-teman yang udah doain, ngucapin. Maaf kita nggak sempat bahas satu persatu karena saking banyaknya orang yang mungkin ikut bahagia dengan kabar bahagia ini. Jadi kita nggak sempat bahas satu persatu, tapi kita mendoakan semoga kebaikan yang didoain ke kita balik ke yang mendoakan. Amin. Amin, ya Allah. Oke. Halo Dokter Agriana. Saya mau nyapa Dokter Agriana. Oh, ya, kalau yang belum tahu Dokter Agriana, silakan follow Instagramnya Agriana Susilo. Susilo, Ya. betul. Itu dokter yang menangani aku dari awal sampai lahiran. Ah, nanti nemenin lahiran. Mau nanya-nanya, mau konsul nanti yang lagi hamil, silakan pasangan muda. Konsul via Instagram, dibalas kan dok ya pasti Ya, ya. Insya Allah. Tapi lebih enak datang langsung ke rumah Betul. sakit. Betul. Biar ketemu langsung, biar bisa ya. Gimana untuk Zoom-nya aman? Aman. Landscape katanya Kak. Coba landscape. Pilot kali Kak ini. Ya. Aman ya? Aman ya? Oke. Sudah record? Oke. Untuk pertanyaan mohon di chat aja ya. Supaya tidak terlalu bising nantinya. Oke. Ya. Hari ini kita adakan, tunggu sebentar, saya mute dulu yang... Oke. Suara aman. Oke. Hari ini kita adakan press conference terkait dengan proses persalinan Kak Dinda Hau, ditemenin sama Kak Rembayang, yang super duper nggak pernah kemana-mana nih, di samping Kak Dinda aja. Terus penanganannya Ya, di tangan sejak lahiran kayaknya juga mengosongkan jadwal gitu. Oh, itu apa namanya? Itu harus dilakukan suami-suami di luar sana. Ya. Iya, betul. Oke, ya. Selamat datang Bina Family di rumah. Selamat datang di Bina Family dari manapun berada. Kemudian selamat datang untuk wartawan, semua wartawan. Jadi kita alhamdulillah kemarin pukul 13 sekian itu lahir putra pertama, namanya Asyaka Muhammad Bayang. Asya Khalif Muhammad Bayang. Beratnya 3,1 ya. 3,1, terus panjangnya 4,48,5. Gitu. Terus kenapa namanya Asya Khalif Muhammad Bayang? Soalnya tadinya tuh kan maunya pakai alif ya, dan karena kan anak pertama gitu. Terus kayak kita cari-cari lagi, ternyata ada nama yang lebih bagus juga gitu, yaitu Arsyaka gitu. Karena Arsyaka itu artinya kuat, berakar. Berharap semoga anak ini menjadi anak yang berpendirian teguh. Terus juga kalau misalnya dipecah-pecahin ya, Ars itu kan kedudukan di langit yang teratas kan. Terus Alif, ada Arsya Alif, jadi Alif itu menandakan kalau ini anak pertama. gitu. Oke, berat badannya ini ikat dari
Bayang ikut ikut dari dari keluarga aku, terus kita pakai nama tengah juga ada Muhammad. Rasul kita Muhammad. Semoga anak kita ini bisa mengambil banyak pelajaran kebaikan dari junjungan kita Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Untuk berat badannya sendiri, Kak Rey. Berat badannya 30-55 sekian. Jadi intinya 3,1 lah ya. kalau lebih. digeramin 3050 50 gram ya dok ya. Oke, untuk panjangnya 48,5. 48,5. Oke. Kemudian proses kelahirannya normal atau sesar? Sesar. Sesar. Ini Kenapa akhirnya memutuskan untuk sesar? Karena memang ada suatu hal sih yang mungkin bisa dijelasin langsung sama Dokter Agri. Oke, untuk Agri boleh dokter silakan. Jadi Mbak Dinda kebetulan kemarin ada ketuban pecah. Memang ada keluar air-air mulai dari jam 12 hari Sabtu ya. Hari Sabtu kebetulan kita Hari Jumatnya udah iya hari Jumat mulai ada keluar sedikit-sedikit, tapi waktu itu diperiksa bukan ketuban. Kemudian hari Sabtu periksa lagi karena memang kok makin keluar lagi, makin ada lagi. Pas diperiksa hari Sabtu itu memang ternyata benar ketuban. Dan karena ketubannya sudah pecah, berarti kan memang harus dipercepat nih kelahirannya karena ada resiko infeksi untuk adik bayinya. Jadi kemarin memang sudah kita lakukan induksi mulai dari hari Sabtu jam 1 siang. Kita sudah mulai induksi gitu dengan kita berikan antibiotik juga. Sudah masuk induksi sampai 24 jam, pembukaannya stay di 3. Jadinya untuk menghindari infeksi ke adik bayinya karena sudah 24 jam ketuban pecah, jadinya akhirnya keputusan yang diambil adalah sesar untuk yang terbaik demi syakanya baik-baik aja, jadinya nggak ada infeksinya. Oke, untuk juga resiko iya, infeksi. Berarti untuk sesarnya sendiri itu Sabtu atau Minggu, Dok? Minggu. Minggu ya. Minggu jam berapa itu? Jam 1, akhir 13 berapa ya? 13 Nah, 13.28 berarti Arsyaka sudah lahir ya. Oke, ada pertanyaan dari wartawan yang lain? Silakan. Nah, itu tuh. ini aja kali ya biar jelas. Iya. Dok. Ini nih. Boleh kameranya diturunkan? Nah, oke. Masya Khalif Muhammad Bayang, lahir Minggu tanggal 20 bulan 6 2021 jam 13.28. Baru. Oke, ada lagi pertanyaannya dari para wartawan, silakan. Oke, ini dari status selebriti. Mas Rey, seperti apa saat menemani Dinda menjalani proses melahirkan? Wah, jujur aku tuh sayang banget sama istriku, cinta banget ya, saking sayangnya itu bener-bener aku nggak bisa ngeliat dia kesakitan. Cuman aku sadar di sini porsiku sebagai suami yang justru harus menguatkan dia, walaupun aku berjuta kepanikan dalam diri ya. Cuman aku tetap harus berusaha menjadi sosok yang oke, it's gonna be fine gitu loh, nggak bakal terjadi yang gimana-gimana. Cuman realnya pas nemenin dia di akhirnya sampai di ruang operasi, itu mungkin dokter bisa ngeliat kepanikan aku, dok ya.
cintai, terus maksudnya operasi itu udah gitu ya. Cuman alhamdulillah kemarin aku juga percaya karena emang ditangani sama tim yang udah biasa mengerjakan operasi, apalagi dokter Agri ini udah kayak keluarga sih ya dok ya, dari awal sama kita tuh tektokannya udah kayak keluarga. Jadi bismillah, percaya banget pokoknya. Dan walaupun deg-degan tetap kita udah bismillah aja. Oke, ya Kak Rey, perlu diketahui ya Bina Family semuanya dan para wartawan, ini Kak Dinda sama Kak Rey ini sudah swab antigen dan sudah PCR juga. Ya, kita PCR ya. PCR. Jadi sebelum acara ini berlangsung berdua sudah PCR. Nah, kebetulan kan kalau dokter kan memang harus prokes juga. Jadi karena ini keperluannya untuk media, jadi kita pastikan dan saya juga pastikan saya sendiri di ruangan ini. Jadi saya tidak menggunakan masker, nantinya kita menggunakan masker ya. Dan saya juga sudah PCR. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi dari oke, sebentar saya bacakan dulu. Dari Mbak Selma, selebriti. Bagaimana persiapannya menjadi orang tua siaga? Nah, kan nanti Pak akan bangun tengah malam terus nih kayaknya. Silakan. Ya, kita mulai apa ya? Kita belajar dari orang terdekat dulu, yang pasti orang tua kita. Karena mereka kan udah ngurus kita sampai sebesar ini ya. Terus ditambah dengan ya bimbingan dari rumah sakit juga. Tapi alhamdulillah semalam udah hari pertama udah langsung belajar begadang, ganti popok bayi gitu, udah aku langsung lakuin sendiri walaupun kondisinya memang lagi recovery juga gitu, tapi kayak pengen gitu pelan-pelan lah gitu. Iya, kayak kalau misalnya baru habis disusuin kan harus di pok-pok ya. Itu aku coba pok-pokin itu sampai dia tertidur, terus dia kayak sendawa, itu berarti emang benar gitu loh, yang dilakukan itu benar. Dan masya Allah banget ya, kita kayak ya Allah udah beneran punya anak nih, udah bener lahir. Kita sampai sekarang masih suka nggak percaya gitu loh. Masya Allah jalannya kita tuh dilancarin sama Allah, karena kita emang dari awal juga niat ibadah yang menikah. Alhamdulillah dari pernikahan sampai akhirnya persalinan pun nggak tahu kenapa bahagia berlimpah terus gitu loh. Insya Allah. Dan semalam tuh tugas pertama kita menjadi orang tua, sebenarnya kan di rumah sakit ini kan ada ruangan bayi ya, yang kalau misalnya ibunya kan habis operasi seharian, jadi pengen istirahat dulu, bayinya masih bisa puasa ya dok ya. Cuman dititip bisa gitu. Cuman, tapi lebih memilih untuk iya, tidur bareng semampunya kita aja nih. Cuman kalau misalnya masih bisa kita handle, nggak apa-apa. Kalau misalnya udah nangis yang mungkin dia kedinginan atau apa, kita kan masih kurang paham, ya kita titipin. Dan alhamdulillah jam abis subuh jam 5 itu tuh baru aku titipin ke suster di rumah sakit, karena kan bener-bener belum ada tidur kan dari habis operasi. Akhirnya aku titipin tidur sebentar, tapi jam 8 udah diantar lagi. Jadi bener-bener baru tidur 3 jam kayaknya gitu. Tapi itu belajar ya Mas. Belajar nanti belajar semua proses pembelajaran lah menjadi orang tua baru ya. Tapi seru. Wah, seru dok ya? Seru banget ya. Pasti. Oke, dok, untuk proses operasinya sendiri itu berlangsung berapa lama dok? Kemarin operasinya sekitar 1 jam totalnya, dari mulai dibius sampai kebetulan kalau di rumah sakit ini kan juga setelah operasi nanti ada dokter biusnya juga yang masih melakukan tindakan sedikit untuk mengurangi nyerinya juga. Jadi totalnya sekitar 1 jam proses operasinya. Kemudian habis itu Mbak Dindanya dipindahin ke ruang observasi sekitar 1-2 jam di ruang observasi, baru pindah ke ruang rawat. Itu kemarin. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Arsy dari Detik. Kak Dinda dan Kak Re, selamat atas kelahiran buah hatinya ya. Sebelumnya ucapan dulu. Mau nanya, sebagai orang tua baru, apa saja yang kalian pelajari sebagai orang tua muda dan baru? Sempat ngulik-ngulik dari mana aja nih? Mungkin dari orang terdekat. Yang pasti kayak aku bilang tadi, kita belajar dari terdekat kita dulu, orang tua. Selebihnya dari dokter ngasih arahan ke kita tentang bagaimana menjadi orang tua baru gitu kan. Terus kita juga cari di internet, apalagi sekarang zamannya kita tuh bisa searching apapun, selagi itu positif itu sangat membantu banget. Jadi yang paling kita di awal tuh lebih ke nyiapin mental sih.
mental itu paling utama. Kalau untuk ke bayinya sih kayak semalam aja nih, aku bingung kan ganti popok gitu, belepetan, pupi udah kemana-mana, tapi aku kayak coba aku cari di YouTube atau di mana-mana cara mengganti popok bayi kayak gitu-gitu. Jadi ya belajar pelan-pelan lah, dari mana aja bisa. Dari mana aja bisa ya, mau dari orang tua, mau dari internet juga, tapi tetap dengan pendampingan ya, pendampingan dari orang tua yang memang sudah sudah punya pengalaman banyak lah gitu ya. Oke, ini waktu pemilihan nama itu sempat diskusi dulu nggak, debat dulu nggak, aku maunya ini, aku maunya itu gitu. Sebenarnya kalau debat enggak ya, cuman kita sebelumnya jujur ini kita kasih nama Alif. Awalnya Alif, jadi kayak masih di perut aja kita setiap konsul dok ya. Baby Alif. Iya. Karena kita pengen kan maksudnya nama Alif itu kan udah lumayan banyak juga ya. Kita pengen ada Alifnya, tetapi bukan nama utamanya itu Alif. Akhirnya kita cari-cari di internet nama bayi menurut agama yang baik apa kan. Dapatlah Arsyaka Alif Muhammad Bayang. Sebenarnya Arsyaka doang, cuman kita tambahin Alif. Jadi Arsyaka Alif Muhammad Bayang. Dan artinya juga bagus. Artinya bagus juga. Tuh, makanya kayak ya udah fix pakai Arsyaka Alif. Gitu. Tapi kita fiksinya itu udah di last minute banget sih yang ya. Udah seminggu. Iya, 3 mingguan kurang lebih. Oke, jadi panggilannya Arsya atau Alif atau Arsyaka Alif? Syaka. Kalau kita Syaka. Oh, Cuman balikin lagi ke onti uncle online, mau manggil Arsya bisa, mau panggil Alif bisa. Ada yang bilang Caka, Aka gitu-gitu. Ya terserah, yang penting panggilan yang baik aja. Oke, nah ini juga ada pertanyaan dari Mbak Melvina Kompas. Keadaan Asyaka sekarang seperti apa? Cukup antengkah ataukah bagaimana? Cukup apa? Anteng. Ih, lagi tidur nih sekarang. Anteng, dia anteng banget, alhamdulillah. Rewel nggak? Dia juga rewelnya kalau dia udah pup nih udah risih kayaknya. Itu doang sih, sama paling kalau misalkan mau nyusu aja gitu. Oke. Asi aman ya Kak? Asi? Alhamdulillah aman. Tadi dicek sama dokter ya dok ya, saraf. Sama dokter AT juga, udah dicek semuanya, alhamdulillah sehat. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan kemungkinan nggak pakai babysitter. Ini dari Mas Bayu dari Tribun News. Kalau nggak pakai babysitter nanti pembagian tugasnya gimana ya? Siapa yang bangun malam mungkin ya? Siapa yang ganti popok gitu antara Kak Re sama Kak Dinda. Terus siapa yang masih takut dan panik? Sadar diri aja sih. Sadar diri dan maksudnya ya sama-sama belajar, kita sama-sama belum pernah punya pengalaman apapun tentang mengurus anak karena sama-sama anak bungsu juga kan, Ray juga anak bungsu, aku juga anak bungsu, dan di keluarga kita juga belum ada yang punya bayi, baru semua punya bayi. Baru minggu ini. Yang motivasinya kita ngurus anak ini bukan kayak cuman handle doang ya, tapi maksudnya lebih ke gini, ya udah siapa yang mau deket sama anak, ya udah berarti lebih dekat lagi touch-nya ke anak. Jadi kita berlomba-lomba untuk bisa lebih dekat sama anak kita sendiri. Amin. Kalau panikan Dinda sih ngasih pas awalnya sih aku gitu kan. Aku juga jujur. Ya, gitu. Aku juga jujur dok, itu aku panik banget. Cuman pas ke ruang bayi dia nangis, aku tanya kan, sus ini nggak apa-apa nangis? Terus dia bilang nggak apa-apa karena itu melatih apa? Mungkin bisa dijelasin ke dokter kalau bayi nangis tuh nggak usah panik karena paru-parunya kan makin kebuka makin dia nangis kan, jadi makin matang, nggak apa-apa. Adik bayi masih belum bisa mengekspresikan apa yang ada, jadinya apapun dia nangis nggak apa-apa. Jadi sehat ya kalau misalnya itu melatih paru-parunya. Amin. Dokter Agri, aku mau ngobrol nih sama Dokter Agri. Untuk proses penyembuhan Kak
Dinda ini lebih cepat sepertinya ya, karena kok udah bisa jalan-jalan ya. Oh, udah bisa tadi udah bisa lagi putar-putar. Nah itu gimana tuh? Kenapa bisa lebih cepat gitu dok? Pastinya dibantu juga sama tim dari RSI Bina Medica. Saya sebagai operator tindakannya, tapi dibantu juga sama dokter anestesi, dibantu juga sama tim yang lain juga. Jadinya penyembuhannya juga akan lebih baik karena nyerinya kita tahan seminimal mungkin kalau bisa, sehingga dengan nyeri yang minimal Mbak Dinda bisa aktivitas lebih dulu, dengan aktivitas juga yang lebih cepat, diharapkan penyembuhannya lebih baik. Kemudian menyusuinya juga akan lebih nyaman, karena kan kalau nyeri pasti akan mengganggu proses menyusui juga gitu. Jadi berkat dari tim anestesinya juga sih. Oke, untuk ininya sendiri dok, kondisi saat ini Kak Dinda berarti sudah aman untuk pulang ya? Belum ya, kalau sekarang kan baru 24 jam pasca lahiran, jadi masih butuh kita lihat lagi besok mobilisasinya seperti apa, maksudnya bergeraknya, walaupun sekarang udah oke, tapi kita pantau terus. Oke, tetap dipantau sama tim RSI Bina Medica dan Dr. Agriana Puspitasari SPOG ya. Oke, Kak Rey, Kak Dinda, kata wartawan nih ya, cutinya berapa lama? Sampai kerja lagi. Oh, cuti kerja. Kita sebenarnya nggak nentuin banget sih ya, lebih ke lihat sikon aja sih sambil berjalan. Kebetulan juga untuk syuting itu kita, kalau syuting kita udah bilang ke PH, mungkin agak nunggu bayinya gede. 2 bulan, 3 bulan lah. Karena kita juga ada kontrak kerja sama salah satu PH, udah ada film lagi gitu kan dari sebelum nikah sebenarnya. Cuman ya karena hamil kemarin akhirnya aku harus nggak jadi syuting dulu, ditunda sampai babynya lahiran. Cuman alhamdulillahnya dapat PH yang benar-benar mengerti kondisi dan nungguin aku gitu ya. PH kita tuh luar biasa banget sih, kayak menyesuaikan kita banget gitu loh. Bahkan kayak apa-apa tuh kayak dibantu banget gitu loh. Termasuk besok tuh kita bakal, insya Allah dalam waktu dekat antara besok atau lusa aku bakal rilis lagu Aku Hadiah Buat Si Kecil nih. Jadi kan waktu nikah hadiah buat Dinda, pas lahiran ini insya Allah dia dapat hadiah juga yang sama gitu, insya Allah. Bocoran dong judul lagunya apa? Tunggu aja. Oke. Akan dibocorin pada saat podcast ya. Kenapa? Lagu barunya akan dibocorin pada saat kita podcast bareng ya. Boleh. Aku nyanyiin dikit kali ya. Dikit ya refnya. Oke. Engkau sempurnakan hariku, hadirmu buatku percaya, sebuah cinta tulus yang terikat antara aku dan kamu. Aku telah siap menjagamu, takkan ku buatmu bersedih. Akulah pahlawan dalam hidupmu, dan engkaulah bahagiaku. Aduh, aku mau jadi Syaka dong. Jadi itu aku mau jadi Syaka dong. Itu ungkapan hati ya, maksudnya kayak bersyukur banget aku udah dipilih untuk mendapatkan kepercayaan, dapetin Syaka. Terus aku berjanji aku bakal menjaga dia, membahagiakan dia, dan aku udah bilang ke dia, kamu itu ditunggu karena banyak banget cerita yang pengen aku ceritain ke kamu nanti pas udah gede nanti. Masya Allah, Saka bahagianya punya orang tua kayak Kakak Dinda sama Kakak Rey ya. Oke. Kakak Rey nanti akan membatasi kegiatan Kak Dinda nggak di dunia entertain, karena kan sudah punya Syaka, kemudian akan merawat Syaka juga sendiri kan. Nah itu akan dibatasi atau biarin aja deh atau gimana? Sebenarnya aku sama dia dari waktu pas nikah juga nggak ada sih kayak untuk pembatasan kayak kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Jadi lebih ke gini, kita diskusi aja, maksudnya
aku nggak pernah mau ngelarang ya, maksudnya dia mau berkarya mau apapun itu, karena dia juga berhak, dia punya cita-cita, dia punya yang mau dia dicapai gitu kan. Cuman aku selalu bilang ke dia, apapun yang kita kerjakan, kita sadar porsinya aja masing-masing. Dimana aku sebagai suami, dia sebagai istri. Kalau misalnya pun kita kerja, kita mau berkarya, selagi itu tidak mengganggu kewajiban dia sebagai istri ngurusin aku, ngurusin anak juga, dan aku pun sebaliknya, it's okay. Jadi kayak ya udah kita let it flow aja sih, kayak gitu. Oke, ya kita let it flow aja. Jadi nggak ada pembatasan ya. Jadi sebisanya aja membagi waktu. Oke, Dokter Agri, kita mau nanya lagi nih, Dokter Agri. Selama kehamilan Kak Dindanya suka bandel nggak ininya makannya, terus suka bandel nggak? Dibocorin nggak? Dibocorin. Boleh diceritain. Kemarin sih waktu selama kehamilannya Mbak Dinda sempat anemia aja, jadi kurang zat besi, sempat diinfus zat besi juga. Jadi kemarin udah diingetin biar makan buat yang sumber zat besinya banyak. Terus juga karena memang ternyata masih kurang, akhirnya sempat infus zat besi. Tapi kemarin yang sempat bikin agak khawatir, naik berat badannya adik bayi sempat agak lumayan gitu karena hobinya makan coklat. Aku cepunya. Ada tiket sama polisinya yang di rumah gitu, biar diingetin aja, biar menyita semua coklat-coklatnya sesuai porsinya aja, itu aja sih. Tapi sisanya sih oke-oke aja selama kehamilan, insya Allah sih aman. Nurut kan dok? Nurut kok, nurut. Nurut. Udah ada sertifikasinya dari Dokter Agri. Nurut keren banget. Berdua sih termasuk pasangan yang menurut aku kooperatif banget, terus jadi belajar juga banyak pertanyaan yang selalu ditanyain, pertanyaan yang memang perlu diketahui, terus kalau udah kita kasih tahu juga googling sendiri, jadi kita diskusinya enak banget, dan kalau udah kita kasih tahu juga pasti dikerjain, jadi senang banget bisa dampingin Mbak Dinda sama Mas Ri. Wah, kita juga senang banget, bersyukur banget kita ketemu Dokter Agri. Dokter Agri penanganannya cepet ya Kak? Apa? Dokter Agri penanganannya cepet banget, detail, cepet sampai detail, terus apa ya, kayak aku bilang kayak keluarga sih. Dan aku pikir maksudnya kayak mungkin karena cuma sama kita doang kali ya, maksudnya karena kan kita juga begitu kan ke Dokter Agri. Ternyata aku juga lihat di sorry dok, kita diem meneliti dokter di story, sama siapapun Dokter Agri itu kayak ramah dan positif vibes banget. Jadi membawa sesuatu, kita pun jadi happy nggak khawatir gitu. Dan mama aja tuh, mama cuma ketemu Dokter Agri berapa kali, 3 kali ya dok, ya kurang lebih 3 kali. Itu tadi ngomong sama aku, Dokter Agri tuh orangnya baik ya, tanpa pamrih, kata mama kayak gitu. Masya Allah sih dokter. Terus kita seru banget di ruang operasi tuh. Jangan terbang. Kita di ruang operasi nyetel lagunya upbeat gitu dok ya. Jadi ketakutan itu perlahan kayak mulai hilang kayak gitu. Terus kan suka merhatiin juga kalau habis konsul atau sebelum konsul ada pasien-pasien lain, dan ternyata memang Dokter Agri ya seramah itu sama pasien-pasien yang lain gitu. Dan aku suka dengan bawelnya tuh detail, semuanya penuh isi, penuh apa yang pengen kita tahu dijelasin sama dokter. Hebat, keren banget. Thank you dokter. Kita udah bingung mau balasnya apa. Iya. Yang penting sehat. Kita balasnya ini aja ya. Balasnya dengan anak kedua sama Dokter Agri lagi. Iya, ditunggu ya. ada yang nekat mau. Boleh dong, emang boleh langsung anak kedua? Jangan dong. Sebenarnya biar asinya full dulu. Sebenarnya banyak anak tuh banyak rezeki, terus seneng ya. Cuman setelah melihat perjuangan istri kemarin, jadi aku tuh sejauh ini juga kadang cuman bercanda doang sih, karena emang karakter aku bikin dia lebih tenang, santai. Aku selalu bilang kayak, ya langsung anak kedua gitu. Cuman realnya aku melihat perjuangan wanita tangguh ini luar biasa banget kemarin. Apalagi prosesnya kemarin itu udah kayak, mungkin nanti Dokter Agri jelasin lebih detailnya ya, prosesnya itu menghasilkan rasa sakit yang luar biasa dok ya, tapi dia masih yang gitu-gitu doang. Dan akhirnya sampai operasi pun aku ngeliat
perjuangan seorang ibu itu bukan main-main sih, makanya perempuan itu harus banget dihargai, harus disayangin karena kita juga lahir dari perempuan. Jadi anak keduanya? Nanti aja. Nanti aja. Oh iya, banyak yang nanya, kok bisa di ruang operasi Kak Rembayang bisa menemani Kak Dinda Hau? Perlu diketahui bahwa semua yang masuk di ruang operasi itu melakukan PCR swab terlebih dahulu. Jadi dari mulai dokternya, dari mulai operator yang lainnya, dari mulai tim OK-nya, dari mulai Kak Rembayangnya, Kak Dinda Hau-nya, semua melakukan PCR swab terlebih dahulu. Kalau hasilnya negatif baru bisa masuk ke ruang operasi. Kalau hasilnya positif, go. Oke. Juga sih, aku di ruang operasi itu benar-benar emang ada area khusus buat yang nemenin doang, jadi nggak boleh ibaratkan nggak boleh ngeganggu dokter-dokternya lagi kerja gitu, karena kan takutnya kita terlalu dekat sama lukanya malah masukin bakteri gitu kan. Dan pastinya kita izin dulu sama dokter gitu, sama pihak rumah sakitnya juga gitu. Kalau misalkan nggak diizinin dan mengganggu, udah pasti nggak bakalan boleh. Iya, nah itu. Jadi keutamaannya adalah tetap keselamatan pasien yang diutamakan oleh pihak RSI Bina Medica dan tim OK dan tim dokter semuanya di RSI Bina Medica. Jadi hal-hal itu juga diperhatikan oleh kita semua di sini ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari wartawan kita. Kak Dinda sama Kak Rey akan langsung bikin sosial media buat Syaka nggak? Kalau nggak salah udah ada ya? Udah punya. Jadi sebenarnya kita punya Instagram lama tentang kita berdua. Terus kayak kita mikir akun itu udah gak pernah kita gunain gitu kan. Akhirnya kayak kita pengen ganti akun itu jadi sebenarnya bukan Instagram Arsyaka gitu. Lebih ke ini tuh yang capture dari orang tuanya aja. Kalau misalkan suatu hari nanti Syaka pengen punya Instagram lagi pun juga nggak masalah gitu. Ini kayak buat ini kenang-kenangan dari bunda sama ayahnya yang kayak gitu sih. Apalagi kan kalau misalnya kayak di Instagram kita masing-masing, kita pastilah bakal posting-posting tentang anak ya, cuman nggak untuk kemungkinan pasti bakal tutup sama kerjaan sama postingan yang lain. Tapi kalau di Instagram anaknya lebih ke vibes anak aja udah gitu. Oke, nah ini kan udah dibikin, udah Instagramnya lah ya. Iya. Nah itu kalau memang kalau memang nantinya apakah Syaka ini diperbolehkan untuk maksudnya syuting iklan mulai dari kecil, ataukah akan diterima atau enggak nih kalau iklan-iklan? Sebenarnya kalau soal hal itu ya kita lebih ke ngalir aja sih, selagi nggak mengganggu. Mungkin kalau misalnya besar nanti nggak mengganggu sekolahnya, karena kan maksudnya kita nggak pernah tahu passion orang itu di mana ya. Siapa tahu dia juga dengan senang hati dan itu menjadi rezekinya dia juga. Kita nggak boleh egois, harus kayak nggak boleh gitu loh, karena kan kita juga dulu waktu masih kecil dilarang sama orang tua gitu juga pasti kan kayak enggak dong, ini kan aku banget gitu. Cuman selagi tidak mengganggu kesehatannya, tidak mengganggu jam sekolahnya, insya Allah kita tetap kasih ridho aja dia mau ini. Apapun yang penting bahagia. Syaka dan tetap di jalan yang benar, di jalan Allah. Amin ya robbal alamin. Kak Dinda, satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri live kita hari ini ya. Karena nanti biar bikin penasaran semua, nanti Kak Dinda akan kita ajakin podcast bareng kakaknya Kak Dinda. Ya, kita ajakin podcast bareng juga Dokter Agri. Jadi nanti tunggu tayangannya. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir, kan Kak Dinda itu nggak mau nih ada babysitter. Takut baby blues nggak nanti? Aku rasa sih mungkin semua ibu-ibu yang baru punya baby pasti merasakan baby blues ya, gitu. Mungkin kalau orang zaman dulu kan ada yang bilang enggak, tapi sebenarnya mungkin mereka nggak sadar aja gitu loh. Dan banyak orang yang bisa melalui itu semua. Yang penting akunya sama Renya kompak gitu dan tetap tetap ikhlas aja sih menjalankannya gitu. Ini sih secara teori aku kan belum mengalami itu. Cuman ya Bismillah
lagi ikhtiar aja sih gitu. Iya, yang kuncinya ikhlas sih, karena apa ya, ibaratkan kalau memang itu bakal terjadi ya kita jangan justru menakuti hal itu gitu loh. Justru kita bagaimana caranya untuk bisa di saat kita baby blues, handle-nya harus seperti ini, seperti itu. Jadi jangan ditakutin, justru saling menguatkan dan belajar. Oke, itu udah paling ujung-ujungnya ditelepon kayak dokter A, kayak dokter aku harus gimana? Nah itu yang mau aku tanya ke dokter Agri ya. Nah dokter Agri sebenarnya baby blues itu apakah sangat wajar dialami semua yang baru melahirkan, ataukah memang ada kiat-kiatnya yang harus dipelajari oleh si bundanya sebelum melahirkan? Sebenarnya intinya untuk mencegah terjadinya baby blues atau menghadapi proses baby bluesnya adalah support sistemnya. Jadi keluarga terdekatnya, ketika support sistemnya kuat gitu, mulai ibunya merasa kok kayaknya aku nggak bisa ya, kok aku nggak bisa, tapi support sistem sekitarnya kuat sih, insya Allah semuanya juga akan baik-baik aja. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil di luar, ibu-ibu menyusui gitu baru habis lahiran, ada seperti rasa kok kayaknya aku nggak bisa, kok kayaknya seperti itu, mulai komunikasikan sama orang sekitar aja, jangan malu gitu, nggak apa-apa, karena memang semuanya prosesnya masih belajar. Jadi yang penting dikomunikasikan ke sekitarnya, kita semua siap membantu pastinya. Oke, itu berarti faktornya dari pure support system di sekitarnya. Jadi bagaimana Kak Dinda sama Kak Rey mendapatkan support system dari bunda, dari keluarga, dari kakaknya juga kan baru lahiran juga kan, jadi sama-sama lucu, sama-sama punya ponakan dan punya anak, kayaknya lucu banget itu. Gemes banget sih, kita bersyukur banget. Dia suka kaget sama suara. Jadi kan yang nikah pertama itu kakakku yang di Manado, itu dia nikah, sebulan kemudian kita nikah, sebulan kemudian kakaknya Dinda nikah. Nah, dan kita itu bertiga, tiga pasangan itu alhamdulillah langsung dikaruniain juga. Jadi yang duluan lahiran kakakku yang di Manado itu sekitar hampir sebulan yang lalu ya, awal Juni. Terus habis itu disusul sama anaknya kakaknya Dinda 6 hari sebelum Syaka lahir. Terakhir ditutup sama Syaka. Jadi mereka tuh sepantaran gitu loh, sepupuan sepantaran. Wah, seru sekali. Oke, ada lagi pertanyaan dari para wartawan? Kalau nggak ada, kita closing ya. Nanti selanjutnya, kalau memang ada pertanyaan, nanti akan silakan menghubungi saya. Kemudian nanti kita akan tanyakan langsung di podcast RSI Bina Medica. Oke, ya terima kasih atas waktunya Kak Dinda, kemudian Kak Rey, Dr. Agriana, terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan untuk para wartawan dan untuk atas persalinan yang lancar, persalinan Kak Dinda Hau yang lancar oleh Dr. Agriana Puspitasari dan tim. Ada Dr. Riana Kadarsari juga, kemudian ada Dr. Tri Asmaningrum Larasati.